Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, opa, oma, anak cucu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini, kita dibangunkan dengan tubuh yang diberkati dan kita berjumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun, kita sudah dianugerahkan kemerdekaan. Dan selama 75 tahun kita menjalaninya dengan sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera, kasih setia Tuhan tidak berkurang buat kita semua. Untuk itu sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita dan merayakan kemerdekaan Indonesia ini, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus untuk perenungan firman dalam sapaan pagi ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama kami akan merenungkan sebagaimana apa yang sudah kami sering kali dengarkan dalam pemberitaan firman, dan firman-Mu menjadi sulu bagi langkah kaki kami, dan kami bersyukur untuk semua itu. Dan hari ini kami merindukan untuk kembali diberkati untuk pemberitaan sabda firman Tuhan dalam sapaan pagi pada saat ini, terkhususnya di hari kemerdekaan. Di dalam sebagai bangsa dan negara kami merayakan kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan. Untuk itu kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah ya Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dan untuk itu di bawah judul perikop 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Mari kita baca bersama-sama, kita mulai. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena hari ini kita kembali merayakan dan mengingat kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Hari ini kita rayakan 17 Agustus 2020. Kita mengingat dan merayakannya bersama dengan sukacita besar, dengan kebahagiaan, dan kita percaya kalau kita boleh ada hari ini di tengah berbagai realitas yang sudah diperhadapkan dan dialami oleh bangsa dan negara ini, itu semua hanya oleh karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Apa yang mau kita renungkan pada pagi hari ini berdasarkan pada firman Tuhan di sini diceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7, bahwa telah terjadi satu ketidakadilan, kira-kira demikian digambarkan oleh orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Mereka bersungut-sungut oleh karena menurut mereka para janda-janda mereka, janda-janda orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini, mereka merasa bahwa pembagian kepada janda-janda itu tidak berjalan dengan baik. Artinya mereka merasakan ada ketidakadilan di sini, sehingga pada akhirnya memunculkan sungut-sungut. Para rasul yang melihat hal itu maka mengusulkan untuk mengangkat orang-orang yang khusus, dan pada akhirnya diangkat orang-orang yang khusus untuk melayani para janda yang sehingga pembagian hak mereka secara kebutuhan ekonomi mereka dapat terpenuhi dengan baik dan meminimalisir persoalan, meminimalisir sungut-sungut yang muncul di tengah-tengah kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan ini kalau kita bicara dan kita merenungkannya, maka kita dapat menggarisbawahi bahwa terjadi
ketidakadilan. Mengapa saya katakan terjadi ketidakadilan? Mari kita lihat ayat 1 tadi sebagaimana yang sudah dijelaskan. Timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Artinya, menurut mereka terjadi ketidakadilan. Apakah ketidakadilan itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja? Dalam bacaan ini terlihat bahwa semuanya ini berada dalam pimpinan dan berada dalam pengaturan oleh para rasul. Sementara para rasul konsentrasi dengan pelayanan firman dan berdoa, bersekutu, melayani, beribadah, lalu mereka juga harus mengatur hal itu sehingga pada akhirnya terabaikan. Ada yang terlewatkan. Artinya ini terjadi bukan disengaja. Bukan disengaja. Tetapi oleh karena kesibukan para rasul pada saat itu, sehingga pada akhirnya dia mengusulkan untuk mengangkat orang-orang yang akan melayani secara khusus kebutuhan sehari-hari dalam pelayanan kepada para janda-janda. Nah itu dia. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang hal ketidakadilan. Apakah itu terjadi secara tidak sengaja ataupun sengaja, tetapi yang pasti adalah di tengah realitas kehidupan bersama dengan masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan di atas muka bumi ini, kadang-kadang memang ketidakadilan itu bisa saja terjadi oleh karena ketidaksengajaan, oleh karena keterbatasan, oleh karena kekurangan yang dimiliki. Apakah itu pribadi-pribadi tertentu atau sebuah institusi, bahkan oleh sesuatu bangsa dan negara. Tetapi di tengah berbagai keterbatasan dan kekurangan itu, dapat saja ada hak-hak orang yang terabaikan dan pada akhirnya merasa bahwa telah terjadi ketidakadilan. Jadi bisa saja hal itu terjadi. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di tengah realitas itu, para rasul ketika berhadapan dengan peristiwa itu, pergumulan itu, mereka mencarikan jalan keluar. Dan ini yang menarik, bahwa di tengah ada orang yang merasa diabaikan, merasa bahwa terjadi praktek ketidakadilan, para rasul memberikan jalan keluar. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah dunia ini bisa saja hal yang sama juga terjadi. Dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan masyarakat, bisa saja hak-hak orang itu terabaikan dan terjadi ketidakadilan. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita mencontoh dan meneladani para rasul yang mencari dan memberikan jalan keluar. Sehingga tidak ada lagi yang merasa diabaikan, tidak ada lagi yang merasa mengalami ketidakadilan. Ini yang penting. Mengapa demikian? Sekali lagi, perenungan kita dalam konteks kemerdekaan Indonesia. Dan sebagai bangsa yang merdeka, sesungguhnya semua hak-hak itu harus dipenuhi dan tidak ada yang diabaikan dan tidak ada yang mengalami ketidakadilan. Artinya, kita sebagai gereja harus berbuat sesuatu. Apa yang harus kita lakukan di tengah berbagai persoalan dan pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita? Di tengah berbagai realitas persoalan ekonomi, kesehatan, bencana sosial, bencana masyarakat, apa yang kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Nah ini dia yang penting untuk kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dalam perenungan ini, sebagai orang yang sudah merdeka, apa yang harus kita kerjakan sebagai orang yang sudah menikmati kemerdekaan, hasil juang para pahlawan kita, hasil kerja keras para pendahulu kita, apa yang harus kita lakukan hari ini? Pertama Petrus pasal 2, ayatnya yang ke-16 memberitakan kepada kita. Mari kita dengarkan bersama-sama. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Yang pertama, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Engkau adalah orang yang merdeka, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Bagaimana itu orang yang menyalahgunakan kemerdekaan? Saya mau katakan bahwa orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu adalah mereka yang mencoba menjajah sesamanya, mencoba mendatangkan kesusahan, mencoba mendatangkan kesulitan bagi sesamanya. Kita semua adalah orang-orang merdeka di tengah-tengah bangsa yang merdeka. Oleh sebab itu jangan lagi terjadi praktek ketidakadilan, praktek yang mendatangkan kesusahan bagi sesama kita.
Jangan sampai kita menjadi orang yang sudah dianugerahkan kemerdekaan, lalu kemudian kita mencoba membuat orang lain berada dalam situasi yang tidak merdeka. Jangan. Oleh sebab itu sekali lagi, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Artinya, kasihilah saudara-saudaramu. Itu yang pertama. Yang mau kita lakukan juga sebagai gereja Tuhan. Jadi, ketika ada persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh sesama kita, mereka yang merasa diabaikan, gereja harus hadir dan menyatakan bahwa bangsa ini tidak mengabaikan, negara ini tidak mengabaikan. Gereja harus hadir menyatakan kemerdekaan itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Gereja hadir di tengah-tengah berbagai kesulitan-kesulitan yang dialami oleh bangsa dan negara ini, oleh rakyatnya. Kita tahu bersama, oleh karena pandemik ini, persoalan dan pergumulan semakin besar. Masalah ekonomi, begitu banyak orang yang berhadapan dengan pergumulan ekonomi di hari-hari yang terakhir ini. Tetapi sekali lagi, kita harus hadir di tengah-tengah mereka. Berbagi dengan mereka. Mengasihi mereka. Apa yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki, mencukupkan kekurangan orang lain. Itu yang mau kita share, itu yang mau kita bagi kepada orang-orang yang berkekurangan. Mengulurkan tangan kita. Kemarin, di hari Minggu, firman Tuhan juga diberitakan bagaimana gerakan gereja untuk melakukan dan memfasilitasi anak-anak sekolah dengan menyediakan kuota. Bagi mereka yang diberkati dengan berkat kelebihan, berbagi, sehingga gereja dapat menyiapkan kuota bagi anak-anak yang kurang mampu. Sehingga apa? Mereka dapat mengikuti sekolah lewat daring, ataupun mereka juga dapat mengikuti ibadah dalam pelkat pelayanan anak maupun persekutuan teruna. Jangan biarkan mereka terabaikan. Jangan. Itu dia. Jangan biarkan mereka diabaikan dan terabaikan sehingga mengalami dan merasakan bahwa ada ketidakadilan yang mereka rasakan. Jangan. Gereja hadir di sana untuk menyatakan bahwa engkau sungguh-sungguh sudah merdeka di tengah-tengah bangsa yang merdeka. Dan itulah yang harusnya terjadi sebagai orang yang merdeka, mengasihi saudara-saudara. Firman Tuhan katakan. Jadi jangan kita berpikir hanya untuk diri kita sendiri. Jangan. Ya, yang penting sudah cukup untuk keluarga saya, sudah saya tidak mau tahu tentang orang lain. Oh, jangan seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Engkau orang yang merdeka. Kalau kita masih berpikiran seperti itu, hanya berpikir untuk diri kita sendiri, sesungguhnya engkau belum sungguh-sungguh merdeka. Itu dia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jadi kalau hari ini engkau mau katakan bahwa engkau orang merdeka, engkau sudah dikaruniakan sebuah kemerdekaan oleh Tuhan Allahmu di tengah-tengah bangsa yang merdeka ini, maka bersikaplah dan jalanilah hidupmu sebagai orang yang merdeka. Itu. Jangan hanya berpikiran untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu sendiri. Tetapi mari berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Lalu firman Tuhan juga katakan, sebagai orang yang merdeka, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Artinya, hormatilah Tuhan Allahmu. Dan sekali lagi, seringkali saya beritakan bahwa kata takut di sini sebenarnya diterjemahkan dengan kata menghormati Tuhan Allah, menghormati setiap hukum, ketetapan, perintah, ajaran Tuhan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Menghormati dengan cara apa? Melakukan dan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dan tetapkan dan ajarkan. Itu sebagai orang yang merdeka. Lalu kemudian hormatilah raja. Artinya bagaimana kita mendukung, kita membackup secara penuh dengan apa yang ada di dalam diri kita, sehingga bangsa dan negara ini, pemerintahan yang berlangsung ini dapat berlangsung mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan menyusahkan bangsa dan negara ini, bukan. Jangan lakukan itu. Jangan susahkan bangsa dan negara ini, jangan. Tetapi mari bersama-sama sebagai rakyat Indonesia yang sudah dianugerahkan kemerdekaan, kita backup secara penuh, dukung secara penuh pemerintahan yang berlangsung. Dengan cara apa? Banyak cara yang bisa kita lakukan saat ini. Dengan menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini melalui pikiran, melalui intelektual, melalui kecerdasan yang Tuhan anugerahkan kepada kita.
membayar pajak, menjaga kebersihan, menjaga lingkungan kita. Mari kita mulai dengan keluarga kita, mari kita mulai dengan orang-orang di sekitar kita. Kita berbagi satu dengan yang lainnya, kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Agar apa? Tercipta satu kehidupan yang baik di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Itu dia Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di dalam kita mengisi kemerdekaan ini. Oleh sebab itu, mari bersama-sama engkau suami, istri, orang tua, anak-anak, ingat, engkau semua adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dan dianugerahkan kemerdekaan. Oleh sebab itu, hiduplah sebagai orang merdeka. Jangan lagi ada yang saling menjajah. Suami menjajah istri, istri menjajah suami, orang tua menjajah anak-anak, anak-anak menjajah orang tua. Oh, jangan seperti itu. Oh ya, tidaklah Pak Pendeta, kami tidak seperti itu. Kami tidak mungkin menjajah keluarga kami. Kami tidak mungkin menjajah sesama kami. Kami orang merdeka. Oleh sebab itu kami akan membawa kemerdekaan ini agar dirasakan dan dialami oleh sesama kami. Itu yang benar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari sambut hari kemerdekaan ini dengan sukacita dan dengan damai sejahtera. Sekali lagi, kasihilah sesamamu, hormatilah Tuhan Allahmu, dan dukunglah pemerintahan Republik Indonesia. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Jauhkan kami dari sifat dan perbuatan yang mendatangkan kesusahan, bahkan keinginan untuk menjajah sesama kami. Tetapi biarlah di dalam hidup kami membawa kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan untuk dialami dan dirasakan sesama kami. Dan di dalamnya mereka semua boleh bersyukur. Di dalamnya mereka boleh merasakan betapa besar kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, mampukan kami untuk terus mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik, mendukung pemerintahan, melakukan segala perintah Tuhan dalam hidup kami, menyatakan kasih kami kepada sesama. Berkati opa oma anak cucu, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat ini Tuhan berkati, bahkan semua orang yang mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada ya Tuhan. Mereka yang berada di kota Makassar, Kalimantan, Ambon, dimanapun Tuhan. Hamba berdoa buat mereka semua sampai Sumatera dan Jawa. Mari Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapak atas kemerdekaan yang sudah Engkau berikan bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa dan kami bersyukur. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka.